Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok PTI 2023 B01. Di sini saya Dwi Ananjana, NIM 23017. Saya Wafa Ahmad Aziza dengan NIM 23018. Dan saya Muhammad Andreas Biandi dengan NIM 23019. Saya Syarif Lanam dengan NIM 23016. Di sini saya akan menjelaskan tentang software yang dibutuhkan pada virtualisasi Android. Yang pertama, laptop dengan spesifikasi minimum. A. Proses overclock speed 2 GHz ke atas. Prosesor dengan kecepatan minimum 2 GHz diperlukan untuk memastikan VM dapat menjalankan sistem operasi tambahan dengan cukup cepat. Prosesor yang lebih kuat akan memberikan performa yang lebih baik untuk VM. Dan yang kedua, memori 1 GB. Ini mengacu pada RAM yang diperlukan untuk menjalankan VM. Dengan 1 GB RAM, VM dapat berjalan dengan lancar untuk sistem operasi yang ringan. Namun, untuk sistem operasi yang lebih berat seperti Windows, Linux, atau Mac OS, Anda mungkin perlu mengingatkan jumlah RAM untuk performa yang lebih baik. Dan yang ketiga, ruang hard disk sekitar 8 GB. Untuk membuat virtual memory, ini adalah ruang hard disk yang diperlukan untuk menyimpan file-file VM dan sistem operasi yang akan dijalankan. Sebagian besar ruang ini akan digunakan untuk membuat virtual memory atau file swap yang digunakan oleh VM. Ruang hard disk yang lebih besar akan memungkinkan Anda untuk menginstal sistem operasi dan aplikasi tambahan di dalam VL. Di sini, kami menggunakan laptop Asus VivoBook M1403 Ki-A. Laptop yang kami gunakan sudah memenuhi spesifikasi minimum, jadi bisa menjalankan virtualisasi dengan lancar. File ISO Android x86. Yang pertama, kita buka Search Engine and Search Android x86 ISO. Kemudian, pilih halaman ls 9.0 R2. Kemudian pilih https www.fosup.com. Kemudian pilih file ISO Android 64 atau 32 bit. Maka file akan terdownload. Buka situs resmi VirtualBox di Google. Kemudian klik tombol unduh di kiri halaman laptop. Pada halaman unduh, pilih versi VirtualBox yang ingin Anda unduh untuk yang terbaru. Itu adalah VirtualBox 7.0.12. Lalu pilih Hot Windows, maka VirtualBox akan otomatis diunduh. Klik 2 kali pada file instalisasi VirtualBox untuk memulai proses instalisasi. Bila ada pilihan yes atau no, maka klik yes. Kemudian klik next. Pada kostum setup, klik next aja. Jika terdapat warning seperti ini, klik yes saja. Pada bagian ini, klik yes juga. Kemudian klik install. Dan tunggu sampai instalisasi selesai. Jika sudah selesai, klik finish. Dan klik finish. Software atau setting yang dibutuhkan. Yang pertama, virtualization software. Perangkat lunak virtualisasi atau virtualization software adalah perangkat lunak yang memungkinkan Anda untuk membuat dan menjalankan mesin virtual di dalam sistem operasi yang ada. Mesin virtual adalah lingkungan virtual yang mengemulasi sistem komputer fisik yang berdiri sendiri, memungkinkan Anda untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi tambahan di dalamnya. Di sini kami menggunakan VirtualBox. Oracle VM VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi open source yang memungkinkan Anda untuk membuat dan menjalankan mesin virtual di dalam sistem operasi yang ada. Yang kedua, file ISO Android x86 yang akan diinstal. Yang ketiga, setting atau konfigurasi mesin virtual yang akan diinstal, jumlah CPU, RAM, dan penyimpanan. Jumlah core CPU minimal 2 untuk mengatur prosesor yang akan digunakan oleh mesin virtual. Base memori 2 GB atau 2048 MB. Base memori adalah jumlah RAM yang dialokasikan dan diberikan kepada mesin virtual saat berjalan.
Virtual hard disk 10 GB untuk menyimpan seluruh konten dari hard drive komputer dalam sebuah file yang dapat digunakan oleh mesin virtual. Video memori 128 MB. Video memori pada VirtualBox adalah jumlah memori yang dialokasikan untuk mesin virtual atau VM untuk memproses grafis. Graphics controller VBox SVGA. Graphics controller pada VirtualBox bertanggung jawab untuk menentukan jenis adapter yang digunakan oleh mesin virtual VM untuk grafis. Yang ketiga, penjelasan cara install CollegeOS PC atau laptop sesuai tema. Di sini kami akan menginstal Android. Yang pertama, buka Oracle VM VirtualBox. Kemudian klik New dan beri nama. Kemudian atur tabnya menjadi Linux dan versionnya menjadi Linux 64 bit. Kemudian next. Untuk base memory, sebenarnya Android tidak menentukan persyaratan minimum untuk RAM-nya, tapi di sini saya pakai 2 GB dan prosesor minimal 2. Kemudian next. Untuk virtual hard disk, di sini kami akan 10 GB. Next. Ini summary-nya. Kemudian klik finish. Sebelum kita start, kita masuk ke setting. Kemudian masuk bagian sistem dan acceleration. Pastikan ini seperti ini. Kemudian pada bagian display, screen, pada bagian video memory kita fullkan sampai 128 MB dan graphic controllernya kita ganti dengan VBox SVGA. Kemudian kita masuk ke bagian storage. Pada controller IDE yang bagian empty kita isi dengan file installer ISO Android. Jika sudah, kita klik OK dan kemudian start. Kemudian pada opsi ini kita pilih Advanced Option dan Auto Installation, Auto Install to Specified Hard Disk. Next. Jika ada konfirmasi seperti ini, pilih Yes. Kemudian, jika sudah terinstall dengan betul, kita reboot, pilih reboot. Jika kembali ke menu installation, kita matikan dulu. Kemudian kita lepaskan file ISO installernya dengan cara seperti ini. Jika sudah tertera empty, kita klik start lagi. Pada opsi boot seperti ini, kita pilih yang atas. Kemudian kita tinggal konfigurasi, kita klik start. Untuk ini kita skip terlebih dahulu. Untuk waktunya, jika sudah tepat kita next saja. Set. Di sini ada beberapa pilihan menu home. Di sini saya pilih yang quick start transfer. Nah, di sini sudah keluar beberapa aplikasi bawaan dari Android itu sendiri. Kita akan coba search. Oke, itu bisa. Kemudian bisa kita lihat juga kalender. Ya. Kemudian Play Store, tempat aplikasi. Dari kelompok kami, apabila ada kritik dan saran dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.